Dapat tapi Mbak ya sate Padang tadi ya? Atau Oh enggak keliling dapet. Mbak? Oh kalau enggak keliling sayang Iya. banget. Di Mesti bagian nyobain luar. semua ya Kak Fat ya. Betul, betul, Iya. betul. Tadi siang aja saya sampai Mhm. setengah dulu deh. Berharapannya Heeh. bisa dilanjut. Ternyata sudah take out Pak. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya apa Ya, yang kita konsumsi, apa yang kita makan, kita betul. syukuri Iya, ya. sungguh sangat dinikmati ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. pada Itulah hari ini. itulah kita harus bersyukur Kak Betul Fat. Iya. sekali. Nah, tapi saya pengen tanya karena tadi Ya. sempat ngobrol juga sama Om Bagus, Bapak Mhm. dan Ibu semuanya. Tadi pertanyaan dalam diri saya yang baru pertama kali merasakan sesi yang tadi sore. Iya. Selain Wah, Pak Dokter ada lagi Pak, ada izin lagi? Bapak dan Ibu yang pernah Masya baru Allah. merasakan. Karena memang kalau Mhm. saya nih, Kasari nih ya, Iya. kalau di kampus, kalau Pak Bagus itu, Om Bagus itu punya kampus namanya Kahfi Kahfi. BBC Motivator School. Jadi Kahfi BBC Motivator School itu alumninya adalah salah satunya owner Almira Travel Iya, ya. betul sekali. Pak Ihsan Fauzi Ya Rahman Allah. itu adalah alumni angkatan 14. Jadi di sana itu sampai sekarang sudah ada 25 angkatan dan alhamdulillah istiqomah sampai hari ini, detik ini dari 2003 yang kuliah di sana tidak sama sekali dipungut biaya. Masya Allah ya. Itu. Saya kuliah itu lulus 9 tahun, Pak. Jadi Lumayan ya. satu-satunya kampus yang saya lalui perjalanannya Mhm. itu 9 tahun. Kalau dikali 2 itu 18 semester, Pak. Kalau kampus-kampus di luar. Tapi karena memang kita alumninya itu tidak ingin dikeluarkan dan diluluskan, itulah uniknya kampus Kahfi itu Pak ya. Jadi karena memang ilmunya itu ya apa yang Ya, disampaikan oleh Om Bagus ya tadi. betul Maka dari itu sekali. Bapak dan Ibu semuanya sekaligus nih Bapak dan Ibu semuanya. Kalau dalam rangkaian yang kita sajikan di Manasik ini diawali dengan Om Bagus berarti yang dibentuk itu dari luarnya. Kesiapan mentalnya, kesiapan diri kita. Nah malam hari ini akan dikolaborasikan dan dikombin dengan ruh dalam haji. Dalam haji. Jadi ketika diri kita sudah siap, Ustadz Farid masuk insya Allah akan sekali. membahas ruh dalam hajinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya kita sepakati Ya, Bapak betul. Ibu. Karena memang tadi kita sudah dari pagi, Ya. sepakat kalau malam hari ini cukup sampai jam 9 saja. Ya. Biar bisa istirahat. Iya, ya. karena energi kita harus kita Iya. save ya Bapak Ibu ya. Harus kita jaga juga. Mudah-mudahan Ya. tadi sih saya sudah koordinasi, mudah-mudahan jam 9 mau tidak Sudah mau. bisa Kalaupun ya. nanti Ustadz, kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan atau Iya. berdiskusi di luar dari forum boleh. Karena Ustadznya masih ada sampai besok juga kita feel free Bapak Iya, Ibu. betul Boleh sekali sambil ngobrol ya. tapi itu tidak wajib untuk di sini. Jadi kalau yang sudah mau kembali ke kamar, Mau istirahat istirahat boleh dipersilahkan. dipersiapkan Seperti ya. itu ya. Oke. Oke, Kak Afat, maka dari itu ya ini kita mempersiapkan kembali hati kita semua ya Bapak dan juga Ibu. Kita luruskan lagi niat kita bersama ya. Kita hadirkan kesungguhan dalam mengikuti sesi ini pastinya. Insya Allah. Bapak dan juga Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Haji Ahmad Faris Beki. Alhamdulillah yang sudah hadir di antara kita semuanya. Ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya sudah kurang lebih 70% sudah hadir nih Kak Sari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ya dalam kegiatan Insya Allah. kita hari ini. Tapi Kak Sari, biasanya di setiap transisi itu ada kekhawatiran. Ya, apa tuh Kak? Kekhawatirannya itu gara-gara kita tadi kena sate-satean, kena seafood, nasi goreng live cooking. Nah, itu fokusnya buyar lagi. Iya, betul sekali Kak Afat. Jadi bagaimana kalau kita meningkatkan konsentrasi kembali Bapak dan juga Ibu. Tapi nggak usah berdiri Bapak dan Ibu, saya tahu agak berat untuk berdiri ya. Karena memang gravitasi kita tuh agak kenceng di dalam sini. Betul. Agak berat kayaknya. Aduh, Ibu senang banget kayaknya, betul ya Bu ya? Iya. Tapi Bapak Ibu, saya mau ajak bergerak untuk konsentrasi. Mungkin ini sering dilakukan kalau misalnya di forum-forum kita misalnya training dan lain sebagainya. Mudah Bapak Ibu ya. Tangan kanan dan kiri seperti ini Bapak Ibu di tempat aja. Masya Allah. Oke. Yang tangan kanan boleh digerakkan Mbak. Tangan kanan, jadi tangan kanannya ada di sebelah sana ya. Oke. Oke, tangan kanan, tangan kiri digerakkan. Oke, baik. Tangan kanan sekarang bentukannya seperti ini Bapak Ibu. Masya Allah. Tembak ke arah kiri. Tembak. Ya. Yang tangan kiri, peace.
2 jari. Oke. Hitungan ketiga Bapak dan Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ubah tangan kirinya tembak. Tangan kanannya peace. Nah. Bapak jadi berubah Coba. tangannya. Ada yang begini Pak. Enggak ada begini Pak. Ini kelihatan nih kalau yang lagi kekenyangan. Iya kelihatan ini. Saya belum dapat ini Iya. karbonnya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Set. Nah. 1, 2, 3. Set. Nah. Begini masih- Kak Sari. Begini, ada gerakan yang begini. Padahal ini ya arahannya begini ya. Oh Tapi mungkin Bapak ngasih dornya gini. kecil. Dornya kecil ya. Dor kecil. Oke, 1, 2, 3. Masih slow. Masya masih Allah. slow. Ada yang begini. Saya ingat iklan antena yang begini. Oke. Waduh kelihatan ya. Umur saya ya. Iya, generasi 1, 2, kelihatan. 3. 1, 2, 3. Set ya. 1, 2. Saya berserah aja. Ada yang begini. Yang penting gerak aja gitu ya. Iya Pak Ahmad benar. ya. Tapi ada Iya. yang ketahuan yang sering nih Pak, sering training kayak di kantor ya. Dengan konsentrasinya tinggi Iya ya. konsentrasi. Selain Iya. konsentrasi tenang aja Bu. Yang luas kayak gini nggak ada atlet senam otak nggak ada Bu ya. Masih nggak ada di sini Iya ya. betul. Iya. Itu gerakan pertama Bapak Ibu. Nah. Gerakan kedua tangannya begini boleh Bapak Ibu. Ada lagi ya. Ada Iya. lagi Kak. Tangan kanan Bu kita fokus Pak dengan tangan kanan dulu. Tangan kanan ya. Tangan kanan Kanan. itu mudah sekali putarnya ke depan. Nah. Putarnya ke depan. Nah. Putarnya ke depan. Kanan dulu Pak Bu. Kalau kiri digerakkan nanti pusing. Kanan dulu Iya, aja. Kanan Masya dulu. Allah. Dibiasain dulu ya. Ah. Lompat ya. Udah dapet Iya. feel-nya, stop kanannya. Sekarang kita ke kiri, tangan Nah. kiri. Fokus ke tangan kiri, putarnya ke belakang. Ke arah sebaliknya. Mudah bukan? Nah. Masya Allah. Kalau Putarnya satunya mudah. Ke belakang atau ke dalam ya? Iya. Ke dalam ya. Ke dalam. Nah, mudah ya Bu ya Pak ya. Oke, ini dia Oke. tantangannya ya. Tangan dua seperti ini. Ingat kanan kemana Bu? Keluar atau ke Nah. depan? Kiri kemana? Ke dalam atau ke Iya. belakang ya? Iya. Oke. Heeh. Ada yang begini-begini. Iya. Itu dua-duanya ke depan. Yang penting diputer aja udah kapan. Yang penting diputer aja gitu ya. Oke. Jadi yang kanan ke depan, kiri ke dalam. Ke belakang. Heeh. Iya, Oke, ke dalam. 1, 2, 3, Bismillah. Iya. Iya. Ah. Iya. 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 Oh, iya. ini begini. Coba. Ya, begitu. Ini ke depan dua-duanya, kiri ke belakang. Nah. Kanan ke depan. Asya. Nah. Pelan-pelan. Iya. Ada yang bingung Iya. sama tangannya sendiri, Sar. Ini tangan kagak mau kompak. Ada 5 tahun Ada yang pakai gerakan badan juga. Oh. Iya. Iya gitu Kak Masya Afan. Allah, Nah, saking alhamdulillah. mau konsentrasi ya. Pada Bagus hari ya, Kak Afan ini, ya. pokoknya gini. Heeh. Bapak Ibu, tugas kita berdua nih ya, Iya. walaupun ganti kostum. Besok kostum kita Ultraman Bapak Ibu. Ultraman Pink ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita jaga Iya. konsentrasi. Yang paling penting adalah semangat Nah. kita. Betul. Karena di tempat ini insya Allah mudah-mudahan kita pupuk kebersamaan semangat Iya. kita. Iya. Untuk nantinya kita persiapkan diri. Ini seperti masih hari itu. pertama ya. Betul. Jadi harus tetap semangat untuk beberapa hari ke depan. Ya. Oke Bapak Ibu. Kalau masih semangat saya pengen Iya. tahu jawaban jargonnya. Wow. Selalu semangat, lillah. Selalu semangatnya gimana Pak Bu? Selalu semangat, lillah. Lillah. Oke, siap ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Haji Khusus Konsorsium 2026. Selalu semangat, lillah. Luar Belum biasa. kompak, tapi boleh gak sih sekali lagi? Takutnya nanti minta makan malam Oh, lagi. begitu ya? Oke. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Ya. alhamdulillah kita akan masuk ke sesi kita pada malam hari ini yang Oke. akan membahas apa Kak Sari? Akan ada penjelasan tentang ruh haji ini. Ruh Wah, haji. Masya Allah ya. Insya Allah kita Iya. mulai memasuki sekarang ya Iya betul. ke pembahasan tentang haji. Betul. Dan pada hari ini sudah hadir di antara kita semuanya Ustadz Haji Ahmad Faris Beki LCMSI. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Ahmad Faris Beki. Kami persilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya bahagia sekali malam hari ini berjumpa dengan calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala tahun 2026. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Almira, ya, ownernya, kemudian seluruh karyawan-karyawannya yang punya khidmah, ya, insya Allah berusaha yang terbaik untuk kita semua jamaahnya pada tahun ini. Allah berikan kekuatan, keikhlasan, dan kemudahan-kemudahan sehingga seluruh prosesi yang kita jalani mulai hari ini sampai nanti pulang ke tanah air dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan darinya, sebab segala sesuatu yang memudahkan kita dalam hidup ini bukan karena semata strategi dan usaha kita, tapi pada hakikatnya semua adalah isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahagia juga tahun ini membersamai antum semua melalui Travel Almira. Satu komitmen yang saya obrolkan dengan Mas Ihsan, ya, owner Almira itu, bagaimana kita pertama-tama memastikan bahwa persiapan-persiapan pelayanan itu harus maksimal. Yang kedua, ini yang sangat penting, supaya ibadah haji kita ini sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti agak repot sedikit, Ustadz kok jamaah lain begini, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kita melakukan manasik, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Seluruh pernak-pernik kehidupan dan kematian ini Allah ciptakan untuk kita naik kelas ujian. Siapa yang paling ahsan, siapa yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, berkata yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasahu wa aswabah, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita upayakan, saudara, sebab amalan ini adalah amalan khusus dan tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita memulai manasik pada hari ini, lalu memulai perjalanan beberapa hari nanti, mulai seluruh perjalanan di Mekah, Madinah, ya, Arafah, Mina, Muzdalifah, maka sekali kita berangkat bersama dalam pengalaman spiritual ini, selamanya kita menjadi satu keluarga. Sepakat dulu di sini. Sepakat. Artinya, Pak, jangan segan, jangan malas untuk memberi nasihat bagi saya kalau saya ada keliru selama dalam perjalanan. Dan saya mohon banget, jangan baperan. Kalau saya menjalankan tugas saya harus tunjuk, ajar, kasih tahu, ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Boleh begitu ya? Supaya tidak rusak ibadah besar ini. Saudara, betapa besarnya amalan sholat. Betapa besarnya keutamaan ibadah sholat. Dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau beres urusan sholat kita, bereslah seluruh hitungan-hitungan yang lain. Betapa besarnya pahala dan keutamaan puasa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amalan anak manusia ada balasannya sesuai dengan standar ada pada diri mereka. Salat,
berjamaah 27 kali, membaca Al-Quran 10 kebaikan setiap hurufnya, infak di jalan Allah 700 kali dilipat gandakan. Setiap ibadah anak Adam, seluruhnya sudah ada cetakan pahalanya. Tapi puasa tidak. Kata Allah, puasa urusanku. Aku yang akan memberi. Allah yang maha dermawan itu yang akan memberi semuanya. Kenapa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berkata, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya semata-mata karena aku. Besar sekali pahala puasa. Besar sekali pahala membaca Al-Quran. Perumpamaan yang membaca dan yang tidak membaca Al-Quran seperti perumpamaan antara yang hidup dan yang mati. Salat, puasa, baca Quran, dan amalan-amalan lainnya masing-masing punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi Anda bisa salat dimanapun Anda berada. Ketika liburan Anda salat, jalan-jalan Anda salat, di rumah Anda salat. Puasa juga begitu. Anda bisa berpuasa sambil bekerja, sambil menyetir kendaraan, sambil berwisata. Anda bisa baca Quran dimanapun Anda berada. Tapi haji, khusus ibadah haji, satu-satunya ibadah yang meminta totalitas dalam kehidupan kita. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi, pengalaman spesial dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah, tidak ada pengalaman yang paling spesial kecuali menjadi tamu Ar-Rahman. Nanti kita akan berjumpa, menyapa, menyentuh syiar-syiar Allah yang ada di situ. Ka'bah adalah syiar, Tanah Haram adalah syiar, Arafah adalah syiar, Mina adalah syiar, Muzdalifah adalah syiar. Seberapa hati kita bergetar melihat syiar-syiar itu, ternyata itulah getar indikasi ketakwaan di dalam diri kita. Inilah makna firman Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah kata Allah. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang diagungkan Allah, itulah tanda ketakwaan hati. Saudaraku, anak saya umur 3 tahun, 4 tahun. Cerita ke saya, "Papa, tahun ini adik dapat THR besar loh." "Berapa adik dapat?" 500.000, dia bilang. Dia bilang besar. 500.000 bagi anak umur 4 tahun besar. Tapi jika Menteri Pertahanan Amerika Serikat melakukan jumpa pers dan berkata, Amerika menyediakan anggaran yang besar untuk perang melawan Iran ini. Berapa besar menurut negara dengan anggaran militer paling besar di dunia? 10 miliar dolar, 20 miliar dolar. Sama-sama besar. Tapi yang berkata besar ini adalah anak kecil umur 4 tahun. Yang berkata besar satunya adalah negara dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia saat ini. Apa yang engkau fikirkan kalau yang berkata besar itu adalah Allah, pemilik langit dan bumi? Tempat-tempat itulah yang akan bersama kita. Tempat-tempat itulah yang kita akan menarik nafas dan melepaskannya. Di tempat-tempat itulah doa-doa bermunajat, doa-doa naik ke langit. Lalu Allah, Zat yang maha malu kepada 2 tangan yang terangkat lalu kembali sia-sia, mustahil menyia-nyiakan tamunya. Rasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang spesial itu. Saudaraku, disitulah, di lembah itulah bangunan pertama diletakkan di muka bumi. Mari renungi baik-baik. Sebab untuk apa perjalanan haji kalau cuma perjalanan fisik? Bukan. Haji itu adalah perjalanan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh kata Allah, bangunan pertama yang kami letakkan di bumi ini adalah rumah Allah untuk manusia yang ada di Bakkah, penuh dengan keberkahan dan jadi petunjuk untuk alam semesta.
Yuk kita urai bagaimana pilihan diksi ayat ini bercerita tentang besarnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, bangunan pertama. Kenapa bangunan pertama harus rumah Allah? Supaya kamu tidak benar-benar lalai ketika terpesona dengan hijau dan manisnya dunia. Ada bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah membuat rumahnya? Kenapa? Allah jauh lebih besar daripada itu, lebih agung daripada itu. Allah tidak butuh tempat yang terbatas, kecil, sebesar tanah haram itu, lembah yang sempit itu. Tapi kenapa Allah membuat rumahnya? Di ayat itu jelas sekali Allah berkata, linnas, untuk manusia. Tahun ini yang dimaksudkan untuk manusia itu adalah untuk Anda yang hadir di ruangan ini. Kenapa Allah menciptakan rumahnya untuk kita? Kenapa? Sebab dirimu bukan hanya makhluk yang terdiri dari akal dan jiwa, tapi engkau juga makhluk yang terdiri dari entitas fisik, terdiri dari daging, tulang, lemak, dan otot. Maka engkau perlu merasakan pengalaman menuju Allah secara fisik pula. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan katsiran wa ala kulli dhamir. Ya'tika rijalan wa ala kulli dhamir. Kumandangkanlah, panggil manusia, wahai Ibrahim, untuk berhaji ke rumah Allah. Niscaya akan datang dari seluruh penjuru dengan jalan kaki dan di atas onta-onta yang kurus. Ini adalah simbol betapa lelahnya perjalanan haji itu. Jika kita beragama dengan akal, jika kita beragama dengan logika, siapa yang mau mencopot status sosialnya, mencopot seragam yang membuatnya dimuliakan selama ini, mencopot validasi manusia selama ini, meninggalkan kamarnya yang dingin dan nyaman di tanah air, meninggalkan tengah-tengah keluarga yang hangat, menuju tenda-tenda yang sempit pada tempat-tempat yang jauh dari rasa nyaman itu. Siapa? Tapi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah membuatnya di Mekah. Apakah Allah tidak mampu meletakkan rumahnya itu di Swiss? Mampu nggak Allah membuatnya di Labuan Bajo? Atau di Ciwidey, Bandung yang sejuk? Bukit yang hijau dan indah berjumpa dengan laut yang biru. Allah meletakkan rumahnya di tengah keindahan itu. Allah bisa. Tapi Allah menempatkannya di Mekah. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Seluruh estetika fisik satu tempat tidak masuk kriteria Mekah. Udara menyala-nyala, panas, kering, tingkat kelembaban 30-40% saja. Kenapa Allah membuatnya di Mekah? Supaya tidak tercampur antara orang yang datang untuk Allah dengan orang yang datang untuk berwisata menyenangkan hatinya. Kalau engkau punya ekspektasi perjalanan ini menyenangkan secara fisik, batalkan hari ini. Pasti lelah. Kita berusaha selalu di grup panitia itu, ibu-ibu. Itu luar biasa, hampir tidak pernah tidur. Di Indonesia itu selalu memonitor gimana kita memberikan pelayanan terbaik. Tapi berkali-kali saya haji. Setiap kali perjalanan haji, selalu ada persoalan unik di setiap perjalanannya. Tempatnya sama. Negara-negara yang datang, warga negaranya sama. Waktunya sama. Di Ka'bah yang sama. Wukuf di Arafah yang sama. Tinggal di mabit di Mina di tempat yang sama. Tapi selalu ada masalah yang unik. Sepertinya Allah memang ingin menguji kesabaran kita. Jika ada kelalaian dari pihak penyelenggara atau dari kami yang berkhidmat bersama bapak-bapak dan ibu-ibu, hak antum banget untuk menuntut itu. Tapi jangan merusak ihram kita nanti ya. Jaga mulutnya. Jangan sampai apa yang sudah kita siapkan bertahun-tahun ini menjadi sia-sia. Jangan. Ya, ada hak yang tidak ditunaikan, nanti kita akan hitungkan itu. Tapi sekali lagi, saya mohon banget,
Jangan sampai nanti godaannya besar sekali karena kita letih, kurang tidur, padat di mana-mana. Ada satu kesalahan yang sebenarnya bisa dimaklumi, lalu keluar semua apa yang biasa keluar di mulut kita selama ini. Haji harusnya membuat kita bertransformasi. Allah membuat rumahnya di Mekah itu supaya memang tidak tercampur antara orang yang ingin berwisata dengan semata-mata menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini baru separuh tafsir dari ayat yang tadi saya bacakan. Bagian akhirnya ini lebih luar biasa lagi. Allah menyebutkan sebab. Rumah itu keadaannya seperti apa? Mubarakan. Penuh dengan keberkahan. Perhatikan. Penuh dengan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Umat Nabi Muhammad SAW ini setiap pagi berada di dalam doa Rasul SAW supaya diberikan keberkahan. Tiap hari Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dalam aktivitas pagi mereka. Siapa yang hari ini sudah meminta kepada Allah keberkahan? Kita nih di tengah keadaan yang defisit keberkahan. Income per kapita Indonesia 20 tahun yang lalu, tahun 2006, itu masih 1134. Sekarang bapak-bapak ibu tahu berapa? 5.370-an dolar. Artinya secara angka sudah meningkat hampir 5 kali. Atau 5 kali bahkan. Tapi dulu dengan angka 1/5 itu, kita merasa kenapa hidup lebih cukup ya? Seolah-olah segala sesuatu tercukupi dengan baik. Tapi sekarang seolah-olah angka itu tidak ada nilainya sama sekali. Itu kalau bicara tentang pendapatan. Kalau kita bicara tentang waktu, lebih miris lagi. Awal 90-an di Indonesia masih menggunakan undang-undang tentang kerja itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 56. Di mana setiap hari jumlah jam kerja itu 7 jam. Sehingga dulu kita yang seusia dengan saya atau lebih punya pengalaman berlimpah, punya cerita yang kaya dengan ayah kita. Karena ayah sudah di rumah jam 2 siang. Betapa malangnya anak-anak kita pada hari ini. Orang-orang pergi ke kantor sebelum anak-anaknya terbangun. Bayangkan itu. Lalu kemudian pulang ke rumah sudah malam. Itu pun sudah letih. Disibukkan pula oleh gadget. Ya Allah. Ada jutaan anak-anak yatim secara de jure walaupun secara de facto ya. Secara de facto walaupun secara de jure-nya ayahnya mereka masih hidup. Dan ini adalah bencana pengasuhan. Hidup parenting dalam keluarga tanpa kehadiran sosok ayah adalah bencana besar dalam dunia pendidikan. Anak menerima cinta dari dua sayap yang harus seimbang. Dari ibunya mereka dapat cinta yang lembut atau tender love. Dari ayahnya mereka dapat cinta yang tegas, yaitu tough love. Jika anak kehilangan sosok ayah, mungkin mereka akan menjadi pribadi yang penuh kasih, empati, sopan dan lembut. Tapi dia menjadi pribadi yang tidak punya pendirian dan tidak enakan. Pulang ke rumah, masih kelas 1 SMP, bau rokok. Ibunya bilang, kenapa merokok? Mama kan udah bilang itu gak bagus bagimu. Anaknya bilang, iya ma, tapi gak enak. Teman-teman tadi semuanya merokok. Kenapa? Kenapa anak-anak kita sekarang tidak memiliki keterampilan berkata tidak? Menjadi pribadi yang tidak enakan. Di antara penyebab utamanya adalah hilangnya sosok ayah dalam kehidupan mereka. Bukan tanpa ayah, bukan fatherless, tapi fatherhoodless. Tanpa sosok ayah dalam kehidupan dia. Kita nanti menapaki perjalanan suci ini. Menapak tilas perjalanan satu keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail sang anak dan istrinya Hajar.
Subhanallah. Satu-satunya sosok manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah selain Nabi adalah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat uswah hasanah pada diri Ibrahim dan keluarganya. Sama seperti Allah berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hanya dua disebutkan uswah hasanah. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Bahkan, wahai ayah, dengarlah Allah memuji Nabi Ibrahim dalam satu kalimat pendek. Allah membacakan CV Nabi Ibrahim dalam satu kalimat pendek. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu komunitas yang utuh. Seorang Ibrahim secara personal nilainya di mata Allah seperti satu community, satu bangsa secara utuh. Di situ ada menterinya, ada dokternya, ada insinyurnya, ada pakar-pakar teknologinya, ada Ibrahim. Harga seorang Ibrahim secara personal seperti sebuah community yang lengkap, komplit, satu bangsa yang lengkap. Kita menapak tilas perjalanan-perjalanan itu. Saudara, kita menuju kepada pusat keberkahan. Seluruh aktivitas kita dalam haji nanti mengarahkan kita kepada satu mindset keberkahan yang sangat kuat. Biar faham, saya bandingkan dulu bagaimana kehidupan banyak kita hari ini dengan culture barokah yang dikenalkan dari perjalanan haji ini. Kebanyakan dari kita hari ini hidup di atas hustle culture atau budaya sibuk. Sehingga kita lupa dengan konsep yang sebenarnya dalam agama ini adalah barakah culture atau budaya berkah. Apa perbedaan utama antara hustle culture dan barakah culture? Perbedaan paling mendasar adalah orang yang hidup di atas kultur kesibukan, kultur sibuk, menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan. Orang yang hidup di atas kultur keberkahan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Egosentrik dan Allah sentrik. Saudara, ini bukan pelajaran remeh, bukan. Tapi ini akan mengubah seluruh kehidupan kita dari perjalanan haji ini. Apa beda egosentrik dengan Allah sentrik? Anda ketika mulai berihram, copot jabatanmu, atributmu, kelas sosialmu, semua yang mengarah kepada egosentrik dilepas. Lalu engkau berputar, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Bentuk komitmenmu menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Apa bedanya egosentrik dan Allah sentrik? Orang yang hidup di atas egosentrik ketika ditawari jabatan, proposal, atau kerjasama bisnis, yang pertama dia tanyakan adalah segala sesuatu yang menguntungkan dirinya. Saya dapat berapa? Berapa lama BEP-nya? Ada gak resiko ke saya? Apa resikonya? Selalu menjadikan setiap keputusan dan langkahnya, pertimbangannya adalah keuntungan diri dia. Tapi orang yang sudah bergeser kepada barokah culture, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Ketika dapat tawaran atau diajukan proposal bisnis, yang pertama dia tanyakan adalah, Allah ridho nggak model bisnis seperti ini? Ada nggak hukum Allah yang aku langgar kalau aku dapat jabatan ini? Apakah ada hak manusia yang aku zalimi? Ada nggak batas-batas syariat yang aku lewati kalau aku melakukan ini? Kalau jawabannya ada, sebesar apapun keuntungan bagi diri dia, dia tidak akan ambil itu. Dia hidup di atas Allah sentrik, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Maka caranya melihat kehidupan akan berbeda. Orang setelah haji dengan sebelum haji itu berbeda. PR sesungguhnya dalam kehidupan adalah setelah haji nanti. Allah Subhanahu wa taala berkata begini, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.
Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika kamu sudah menyelesaikan seluruh manasik ibadahmu, subhanallah, berarti wukuf sudah, mabit sudah, lontar jamarat sudah, tawaf ifadah sudah, tahallul sudah, tawaf wada sudah. Kalau kamu udah selesai semua hajimu, berarti Allah bicara pasca haji. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Sebagaimana kamu dulu mengingat-ingat leluhurmu, membangga-banggakan mereka. Itu bukan cuma pada orang yang tidak mengerti agama, Bu. Ustadz-ustadz, ulama-ulama banyak juga yang lupa sama Allah. Ketika mau tampil, mau ceramah, yang dia pikirkan adalah gimana menyusun kata-kata biar semuanya terpesona. Gimana orang melihat aku sebagai orang yang berilmu. Gimana selalu menjadikan aku. Kata Allah, kamu ingat Allah. Imam Nawawi sebelum mengajar, dia sholat 2 rakaat mendoakan, ya Allah, berikanlah hidayah orang-orang yang akan mendengar ajaranku ini. Biar ini jadi jariah bagi dia. Dia tahu yang memegang hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar apapun seorang berbicara di depan umum, hanya membuat terpesona sebentar, tapi tidak memberikan efek jangka panjang. Sebab keberkahan itu adalah kebaikan ilahi yang menetap dan terus tumbuh dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, keberkahan. Kalau kamu sudah selesai semua ibadah haji, kamu ingat Allah lebih ya. Lalu Allah di ayat itu membagi manusia pasca haji menjadi 2 jenis. Faminan nas, sebagian manusia. Man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Setelah haji, dia minta sama Allah dunia, sehingga dia tidak punya bagian apa-apa nanti di akhirat. Setelah haji merasa, aku sudah haji, udah cukup. Aku haji kemarin dapat menghabiskan biaya besar sekali. Maka aku harus lebih giat lagi. Lebih lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sudah haji begitu. Wa minhum, kata Allah. Orang kedua, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dia peduli dengan kehidupan dunianya. Tapi dia juga punya orientasi akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya juga dia selalu usahakan yang terbaik. Wa qina adzabannar. Lindungilah aku dari azab neraka. Artinya, dia lebih hati-hati terhadap harta yang haram. Lebih alergi terhadap dosa dan kemaksiatan. Kalau kita boleh mengukur kemabruran untuk diri kita, bukan untuk orang lain, maka ukurlah seberapa kita menjadi lebih bersemangat kepada hal-hal yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di akhirat, dan seberapa kita semakin alergi terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Berjanjilah agar perjalanan ini menjadi kilometer 0 hidup yang penuh berkah itu. Cara pandang kita terhadap hal-hal yang paling fundamental dalam hidup. Orang yang hidup dalam budaya berkah dan budaya sibuk itu berbeda. Cara memandang waktu yang berada di dalam hustle culture atau budaya sibuk, melihat waktu sebagai resource yang terbatas. Rasa kurang terus dengan waktu. Merasa bahwa waktu adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan. Sehingga hak-hak keluarga terabaikan. Waktu tidur dikorbankan. Ibadah pun dianggap mengganggu produktivitas. Tapi yang hidup di atas barakah culture, melihat waktu adalah makhluk Allah. Sebagaimana dirinya adalah makhluk Allah. Maka Allah dapat meniupkan keberkahan dalam waktu-waktu tertentu. Konsep Lailatul Qadar yang baru saja kita lewati Ramadan lalu menunjukkan ada penilaian di sisi Allah yang berbeda dari hitungan angka. Apa bedanya malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 23, 27, 29? Sama hitungan jamnya. Dari matahari terbenam sekitar pukul 6 sampai terbit fajar sekitar pukul 5 atau setengah 5. 10 atau 11 jam. Tapi kata Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
Malam yang kamu lihat sama itu kalau malam Lailatul Qadar tidak sama. Nilainya lebih daripada 1000 bulan. Cara orang yang hidup di atas budaya sibuk atau hustle culture melihat kerja. Kerja adalah alat untuk mencapai hasil. Sehingga dia bekerja keras. Karena dia di atas pikiran bahwa semakin aku bekerja keras, semakin aku dapat hasil yang lebih banyak. Tapi orang yang hidup di atas barakah culture, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, tahu bahwa kerja adalah ibadah. Dia keluar setiap pagi bersama jutaan orang lain bekerja di Jakarta. Tapi dia sadar bahwa dia bekerja hanya menjalankan perintah Allah. Tanggung jawab bagi keluarganya. Dia harus memberikan yang halal. Dia menjaga anak dan istrinya dari hal-hal yang haram. Tapi rizkinya dia tahu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada cetakannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menenangkan sekali. Maka ketika menghadapi tekanan hidup, orang yang hidup di atas budaya berkah tidak sama yang hidup di atas budaya sibuk. Yang hidup di atas budaya sibuk, ketika dapat tekanan, dia akan berusaha mati-matian, push harder. Dia akan overwork, sehingga burnout dianggap normal. Tapi orang yang hidup di atas budaya berkah, menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya. Ketika ada tekanan dalam hidup, dia faham itu adalah undangan dari Allah supaya dia kembali mendekat kepadanya. Dengan taubat, dengan ibadah, dengan husnuzan kepada Allah, dengan ridho kepada takdirnya. Itulah jalan-jalan kebaikan. Itulah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengendali seluruh kehidupannya adalah Allah. Kita menuju rumah Allah, menuju pusat keberkahan itu insya Allah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekal yang paling utama yang kita siapkan adalah kita memurnikan keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa yang paling tampak dalam kehidupan orang yang orientasinya adalah keberkahan? Keberkahan itu adalah nilai. Selama kita terus tertawan kepada budaya angka, yang kita kejar dalam hidup adalah angka, maka selamanya hati kita tidak bakal tenang. Saudara, ini kehidupan kita sehari-hari. Kita rela mengorbankan nilai demi mendapatkan angka-angka. Rumahmu yang engkau bangun megah dengan interior yang terbaik. Marmernya adalah marmer yang paling mahal. Engkau bangun itu. Berapa biayanya? Itu adalah angka. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah yang ada di dalam rumah itu adalah nilai. Tempat tidur yang empuk yang engkau beli itu, engkau carikan merek yang paling mahal, adalah angka. Tapi tidur nyenyak, tenang, tanpa ada beban-beban pikiran yang berlebihan dalam hidup adalah nilai. Engkau berbisnis dengan temanmu, keuntungan-keuntungannya adalah angka. Tapi engkau menjaga tulusnya persahabatan adalah nilai. Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuamu jumlahnya adalah angka. Tapi engkau menjaga persaudaraan tetap terjalin baik dengan saudara-saudaramu adalah nilai. Mulai hari ini fokuslah kepada nilai. Jangan sampai kita mengorbankan nilai karena angka-angka. Paham ya insya Allah? Baik. Nah, ketika kita mulai meniatkan perjalanan suci ini, niatkan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mampu menjaga itu insya Allah, seluruh kehidupan kita penuh berkah. Kenapa? Karena semuanya terpusat kepada Allah. Inilah makna firman Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini indah sekali. Allah berkata, katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku satu ibadah ritual khusus, yaitu salat, munajat antara engkau dengan Allah. Lalu spektrumnya diperluas, seluruh ibadah ritual, wanusuki, seluruh ibadah ritual lainnya. Lalu spektrumnya diluaskan lagi, wa mahyaya, seluruh hidup. Lalu spektrumnya dipanjangkan lagi abadi, wa mamati, sampai mati pun, lillahi rabbil alamin. Kita mengikat seluruh aktivitas hidup kita ini sampai mati semata-mata untuk dapat pengakuan dari Allah, dapat nilai dari Allah, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita begitu, kita adalah pribadi yang paling tenang, sebab kita tidak lagi mengemis-ngemis validasi manusia. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, akan datang seorang laki-laki, layatiyanna ar-rajulus saminul azim, akan didatangkan seorang laki-laki yang agung, yang besar, yang dihormati di dunia ini. Tapi di sisi Allah, kata Nabi, la ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah tidak ada nilainya bahkan dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk. Yang kita lihat terhormat di bumi ini, nanti di sisi Allah bisa jadi tidak ada nilainya bahkan dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk. Jadi mulai sekarang kita mengejar nilai-nilai itulah dari perjalanan haji ini. Sekali lagi, dua kuncinya. Kita menjaga keikhlasan kita, akhlasah. Siapa yang paling ikhlas? Dan kita berkomitmen menjaga seluruh manasiknya. Manasik itu ibadah ya, bukan latihan, bukan manasik itu. Tawaf itu manasik namanya. Tawaf nanti di sana manasik. Ya, hari ini sebenarnya bukan manasik, tapi latihan manasik. Paham ya? Manasik itu ibadah arti asalnya. Jadi seluruh manasik nanti harus menyerupai Nabi SAW. Ketika sholat, Nabi berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dalam keadaan haji dan umrah, Nabi berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku contoh manasik, contoh seluruh rangkaian ibadah ini nanti. Insya Allah saya bertanggung jawab. Urusan ibadah bapak-bapak ibu-ibu, saya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Insya Allah otoritatif, bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah sesuai dengan pemahaman para salaf dan ulama-ulama yang mu'tabar. Insya Allah. Mungkin ini pengantar diskusi kita pada malam hari ini sebelum penamaan-penamaan lain dari teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau diskusi ya. Apa harus dibantu? Ada dari tim Almira juga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Seperti tadi, seperti biasa Bapak Ibu. A, B, C. Saya tanya dulu dari A nih. Waduh, udah kebayang-bayang nih. Iya. Mungkin ada pertanyaan untuk Dari siapa? paling depan Ibu, Pak, ada pertanyaan untuk prolog malam hari ini belum? Belakangnya. Izin Pak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Belum? Belakangnya. Aman? Belum? Belakangnya. Ini nggak ada yang nanya apa paham semua atau nggak paham semua. Kalau ada yang belum dipahami justru boleh Iya. sekali untuk ditanyakan Betul. kembali. Yang Bapak berkaitan Ibu, dengan ya. apa yang disampaikan oleh Iya, Ustaz betul Faris ya. sekali. Baik, kemudian A, insya Allah paham ya. Kita berdoa sama-sama ya. Oke, yang B sekarang. Oh, dari belakang dulu. Boleh. Masya Allah. Dipersilakan. Siap, Pak Dokter. Insya Allah. Dr. Odi yang akan membersamai kita ya. Bersama Dr. Aziza juga ada bersama kita malam hari ini. Alhamdulillah. Silakan. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Mendengar prolog tadi kok jadi deg-degan saya. Insya Allah. Iya, kembali ke menata niat. Berkaitan dengan saudara kita yang meniatkan beribadah haji, tapi harus menunggu dalam kurun waktu bertahun-tahun. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika niat awal mendaftar, kemudian dengan menunggu cukup panjang, apa yang harus dipertahankan supaya niat ini tetap terjaga bahwa ingin jadi tamu Allah. Ini
hal yang tidak mudah, apalagi berkaitan dengan kondisi fisik. Karena ibadah haji kan ibadah fisik. Betul. Tentu akan terjadi penurunan stamina ketika harus menunggu lama. Apalagi pada saat awal mendaftar, usia sudah di atas 30 tahun atau 40 tahun kan itu. Bagaimana Ustadz supaya ini saudara kita yang berkesempatan berangkat di usia lansia sudah tentu masuk kategori risiko tinggi, apalagi dengan komorbid. Termasuk hari ini tadi saya sempat nengok saudara kita yang mestinya ikut hadir manasik, ternyata beliau terbaring di rumah sakit umum daerah Cengkareng dengan menderita hipertensi dan gangguan jantung. Tadi saya sudah ketemu beliau, saya coba beri semangat untuk mudah-mudahan bisa membersamai kita berangkat di periode ini. Amin. Jadi saya mohon tipsnya dok, tipsnya Pak Ustadz supaya nanti bagaimana jemaah ini tetap punya tekad yang cukup kuat untuk bisa ibadah. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik. Ada banyak sekali ya spektrum jawaban yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan ini. Nanti tolong Anda susun sendiri puzzle-puzzlenya ya. Pak Dokter juga begitu. Saudaraku, dalam hidup ini kita jangan sekali-kali mencampuri wilayah Allah. Konsentrasi saja, fokus saja pada wilayah kita. Berusaha mencari nafkah adalah wilayah kita. Tapi memberi rizki adalah wilayah Allah. Berobat ketika sakit adalah wilayah kita. Tapi menyembuhkan adalah wilayah Allah. Memberi nasihat kepada saudara, kepada anak, kepada keluarga, kepada sahabat adalah wilayah kita. Tapi memberi hidayah adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para orang tua sedih? Kenapa menjadi fikirannya ketika anaknya sudah dinasehatin tapi tetap tidak mendengar? Saudaraku, karena engkau mencampuri wilayah Allah. Hati itu milik Allah. Tugasmu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Terus berkata dengan lembut. Pilihkan bahasa yang terbaik untuk mengajak mereka menuju Allah. Sambil engkau tidak pernah terputus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kapan Allah berikan hidayah? Dalam bentuk apa? Bisa jadi beberapa menit sebelum beliau orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian dialah yang membawa kita ke surga. Terus jaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan seluruh usaha-usaha kita itu. Ketika kita bekerja juga begitu. Keluar rumahlah. Niatkan. Aku bekerja ini karena menjalankan perintah Allah, bertanggung jawab kepada keluargaku. Mencari nafkah itu kewajiban. Di Al-Quran serangkai kewajiban menjalankan sholat Jumat dengan kewajiban mencari nafkah. Tapi kapan Allah memberi rizki? Dalam bentuk apa? Berapa jumlahnya? Itu adalah wilayah Allah. Engkau ketika sakit cari dokter. Nanti pada saat haji nggak enak cari dokter Aziza atau dokter Odi. Tapi yang menyembuhkanmu adalah Allah, bukan mereka berdua. Jadi hidup kita ini tidak tenang ketika kita mencampuri urusan Allah. Ibu-ibu habis jemur pakaian, ya, kemudian pergi ke warung beli sayur. Di sana ketemu ibu-ibu yang lain, asik ngobrol 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi enggak ribah ini ya. Kalaupun ribah syariah ini namanya. Dimulainya dengan zikir biasanya. Tahu enggak? Subhanallah teman kita itu ribah zikir tuh ya. Yang satunya pengen dengar, astagfirullah, astagfirullah, gimana cerita gitu. Ngobrol gitu ya. Hari sampai jam 11. Tiba-tiba hujan lebat sekali. Apa kata mereka? Ya hujan lagi. Jemuran padahal baru ditaruh. Kenapa ibu-ibu ini susah?
karena mencampuri urusan Allah. Menurunkan hujan itu urusan Allah. Urusan ibu-ibu ringan sekali. Pulang ke rumah, angkat jemuran. Itu aja. Tapi kita selama ini suka mencampuri urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang, dititipkan uang. Ada kemampuan untuk daftar haji, kewajibanmu, wilayahmu, daftar haji. Tahun berapa berangkat, urusan Allah. Lebih dari 50% yang di sini percepatan semua, alhamdulillah. Paham ya? Anda nggak boleh kemarin berdoa semoga banyak yang bisa bayar biar saya naik, nggak boleh. Paham? Tapi lihat Allah mengatur rezeki banget. Tahun ini kita bisa berangkat bersama dokter yang hebat ini, insya Allah. Subhanallah. Tauhid ini kita jaga. Ikhtiar adalah wilayah kita. Hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita sa'i nanti, itu mengingatkan kita tentang konsep usaha yang sebenarnya. Kita menapak tilas perjuangan Bunda Hajar dulu. Lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tandus, bukan seperti sekarang. Di atas marmer yang dingin, di AC. Tidak. Tapi kerikil-kerikil tajam di tengah terik matahari. Lari dia dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lihat ada bayangan air di Bukit Safa. Kembali lagi ke Safa. Terus lari usaha dia. Lihat. Usaha Bunda Hajar adalah lari dari Bukit Safa ke Marwah berulang-ulang. Tapi hasilnya bukan dari usahanya. Justru air datang dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Allah ingin mengingatkan kita. Berusahalah karena itu wilayahmu. Urusan hasil biar aku yang mengaturnya. Kadang usaha kita di mana? Hasilnya dari mana? Ijazah kita bidang apa? Usaha kita bidang apa? Paham ya? Subhanallah. Allah mengingatkan kita. Kamu cukup jalankan ikhtiar-ikhtiar terbaikmu. Tapi kapan kamu berangkat? Apakah masih sehat atau tidak? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita jaga kesehatan. Mulai sekarang kita jogging, tinggal berapa hari lagi gitu ya. Karena ini adalah ibadah fisik gitu. Nanti dokter akan terus ingatkan kita semua. Terus bagian lain yang ingin saya jawab adalah bersyukurlah Bapak Ibu semua. Kebanyakan dari kita ini haji dalam keadaan sehat dan masih muda. Kalau kita lihat di haji reguler itu, ya Allah subhanallah, benar-benar ya sudah sangat tua mereka. Kasihan kita. Tapi lihat, Allah sangat adil. Ketika Bunda Aisyah menangis, dia hanya bisa haji sementara orang pulang membawa haji dan umroh. Sebab Aisyah pada saat datang ke Mekah dalam keadaan haid, Nabi menghibur Aisyah. Hadis Nabi ini menjadi tolak ukur penting bagaimana kita memandang ibadah ini. Nabi berkata kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan tingkat keletihanmu dan tingkat biaya yang engkau keluarkan. Jadi Bapak-bapak, ketika kita merasa bahwa Ustadz kayaknya kurang deh pahala di Haji Plus itu. Karena kayaknya enak semua. Orang-orang di tenda jauh, dia lebih letih. Oh jangan khawatir. Pahalamu lebih besar dari mereka karena infak. Karena biaya yang engkau keluarkan berkali lipat dari biaya mereka. Tapi kamu gak boleh meremehkan mereka. Karena pahala mereka lebih besar. Karena tenaga yang mereka keluarkan lebih besar daripada tenaga yang kamu keluarkan. Betapa adil Allah subhanahu wa ta'ala. Konsentrasi, fokus pada hati kita. Dan jadikan Allah sebagai sentral seluruh kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain. Masya Allah. Baik, terima kasih Dokter Rudi atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Ustadz Faris menuju ke depan. Aman Pak, Bu? Aman, Masya Allah. Saya cuma pengen lihat senyumnya Bapak Ibu. Oke, paling depan. Aman Bapak Ibu? Belum ada? Nyimpen untuk besok? Iya. Baiklah. Persilakan ya untuk Bapak dan juga Ibu mungkin yang masih Baik, ada sebelah pertanyaan dalam kiri. benaknya. C1. Udah mulai lirik-lirik kan? Iya. Siapa yang mau bertanya nih? Gitu. Ada. Jangan sampai Dokter Udi lagi ya. Masya Allah. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin pertanyaan itu adalah
tadi terkait dengan egosentrisnya ya. Egosentris Pak. Yang saya pahami ibadah haji ini kan apalagi ke tanah suci di Masjidil Haram gitu dengan derajat sholat gitu kan ya. Ya. Yang lebih tinggi. Bagaimana caranya menjaga satu sisi kita itu ingin ibadah secara personal, khusyuk dan dengan frekuensi atau intensitas yang tinggi di sana gitu. Tapi sisi yang lainnya saya tadi kagum dengan pesan grup kita ini, jaga juga silaturahminya dan juga mungkin kekompakannya gitu. Betul. Nah, bagaimana kiatnya di sana gitu biar kita itu tadi ya ibadah personal pun harus tetap terperhatikan, tapi di sisi kepedulian kita juga dengan rombongan gitu dan mungkin dengan jemaah-jemaah yang lainnya tetap bisa terjaga. Beda mungkin kalau kapasitasnya dokter gitu kan, memang dia harus lebih memperhatikan yang lainnya gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Bagus sekali, bagus sekali. Jadi Bapak, tahun 2006 saya haji. Itu kami sedang diuji, terjadi kelaparan seluruh jamaah Indonesia ketika itu. Ada perubahan kebijakan dari pemerintah kita lah, mengubah perusahaan catering untuk Arafah Mina pada tahun itu kepada perusahaan yang belum berpengalaman. Sehingga di Arafah itu jamaah kelaparan. Apalagi yang sudah dari tanggal 8. Itu saya dekat sama Pak Dubes waktu itu, Salim Segaf Al-Jufri, ya Dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Beliau fasih banget bahasa Arab, menelpon Menteri Haji Arab Saudi, minta segera dikirimkan apapun caranya makanan yang bisa langsung dimakan. Akhirnya dalam waktu 1 jam ya, helikopter itu semuanya masuk. Karena mobil nggak bisa masuk. Karena crowded ya. Memang terkunci jalan ketika itu. Makanya catering juga nggak bisa masuk. Jadi akhirnya dari helikopter itulah. Anda bisa bayangkan helikopter dalam keadaan rendah gitu ya. Itu gimana debu seterusnya. Mereka menjatuhkan makanan-makanan itu. Kami para petugas haji ketika itu, sepanjang wukuf pada tahun 2026 itu, zikir kami adalah membagi-bagikan makanan ke setiap tenda-tenda. Jadi dalam agama ini harus mengerti beberapa fikih dalam keadaan yang tidak normal. Yang pertama adalah fikih darurah. Mana yang lebih mendesak, itu yang harus diperhatikan. Jauh ya pahalanya ketika kita menyelamatkan nyawa seseorang dibanding kita berpikir untuk ibadah kita sendiri. Makanya saya benar-benar tidak menyarankan antum untuk memaksa diri mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Kenapa? Mencium Hajar Aswad itu sunnah. Tapi menyiku, menyakiti, ya ikhtilat laki-laki dan perempuan di situ itu haram. Di rumah Allah. Besar sekali keagungan rumah Allah. Tapi belum ada apa-apa dibandingkan dengan kehormatan diri seorang mukmin. Menghancurkan Ka'bah besar sekali dosanya. Tapi jauh lebih besar adalah menumpahkan darah seorang muslim. Sebab kehormatan seorang muslim lebih darurat dibandingkan dengan tetap bangunan Ka'bah itu. Ini pertama, fiqhud darurah. Yang kedua adalah fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Apa itu aulawiyat? Aulawiyat itu ulama memberinya definisi yang sangat unik. Perhatikan. Prioritas itu apa? Bahasa ulamanya ini keren sekali. Tarkul muhim alal aham. Meninggalkan yang penting untuk yang lebih penting. Kalau di depan pilihan kita ini nggak penting, ini penting, itu mudah sekali. Tapi ini sama-sama penting. Coba tahari namanya, selektif. Yang mana yang lebih penting daripada itu tadi. Yang kedua, fiqhud darurah. Yang kedua, fiqhul aulawiyat. Yang ketiga adalah fiqhut tadarruj. Fikih kebertahapan.
Jangan nanti nyampe ke Saudi merasa semangat semua, enggak tidur malam, pokoknya sholat tahajud sepanjang malam di Masjid Nabawi. Jangan. Perhatikan, malam pertama sudah melakukan perjalanan jauh, mungkin Anda cuma bisa tahajud 2 rakaat sama witir 3 rakaat. Itu pun sekitar 15 menit sebelum subuh. Masih waktunya. Silakan. Ya, azan pertama di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu 1 jam sebelum azan subuh. Jadi kalau Anda bangun 1 jam sebelum itu pun, Anda mandi atau siap-siap atau apa ya, kemudian masih sempat banget untuk sholat tahajud. Walaupun yang minimalis 2+1. Ada genapnya dan ada witir atau ganjilnya. Atau 2+3. Atau bahkan kalau tidak ada waktu 1 rakaat witir. Itu juga sudah masuk. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an melakukan yang seperti itu ketika waktunya tidak cukup. Besoknya lebih santai, bisa 11 rakaat. Begitu ya. Begitu juga ibadah-ibadah sunnah, tawaf sunnah, lain-lain sebagainya. Maka kita harus perhatikan sebab tujuan utama kita di sana adalah ibadah haji. Jangan sampai ini mengganggu ibadah haji. Besok kita bicara deh secara fikih itu ya. Karena nanti Bapak mungkin ada yang baru dengar atau apa. Kok Ustaz ini beda? Enggak ya. Saya coba memberikan fikih urusan haji dan umroh ini memang sesuai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya S1-nya hadis. Ya. S1 dulu saya meneliti hadis itu tiap minggu 70 hadis. Lemah apa tidak, siapa perawinya, setiap rawi itu menurut ulama-ulama hadis seperti apa gitu loh. Makanya saya tuh alergi sama hadis lemah. Anda bilang, tapi kan kalau ini bisa dipakai. Kalau kita ngelihat bagaimana ketatnya para ulama hadis untuk menjaga kemurnian agama ini, rasanya nggak tega kita ngambil hadis lemah. Paham ya? Saking hati-hatinya mereka. Imam Bukhari itu pada zamannya itu sulit mencari hadis. Sekarang hadis cuma sudah terhimpun dalam satu aplikasi. Ya. Dulu orang mencari satu hadis itu melakukan perjalanan dari Madinah sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Mesir. Imam Bukhari melakukan perjalanan untuk dapat satu hadis yang bersambung. Tiba-tiba datang yang punya hadisnya sedang berada di kebunnya, peternakannya. Orang itu memanggil kudanya dengan tangannya begini. Lalu kudanya datang dan diambil. Kata Imam Bukhari, kau manggil tadi? Ada makanan di tanganmu? Tidak, biar dia dekat saja. Aku tidak mengambil hadis dari orang yang berbohong. Walaupun kepada hewan. Subhanallah. Ya. Berikutnya adalah fiqhut tanzil. Fiqhut tanzil atau fikih penerapan. Jadi begini. Orang itu disebut alim, ahli agama itu bukan yang pandai ceramah, membacakan dalil dengan sangat fasih. Kalau itu Pak gampang sekali. Tapi menempatkan dalil ini dengan kasus ini yang sulit. Saya ceramah, antum jangan sama sekali terpesona. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mencuri itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya bacakan ayatnya dengan lagunya. Wasariqu wasariqatu faqta'u. Wah, ini alim. Jangan, Bu. Itu cuma hafalan. Tapi ada seseorang pergi ke masjid untuk sholat tarawih pakai sendal jelek. Waktu bubar, lampu mati. Kata dia, kesempatan nih, saya bisa nukar sendal yang bagus. Cepat-cepat dia keluar masjid, dia sarungkan sendal, dia pergi ke rumahnya. Waktu lampu nyala di rumah, dia lihat, sendal sendiri. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Jangan sembarangan jawab. Ini hukum. Ya. Perbuatan buruk itu tidak dihitung sebagai dosa kalau masih niat. Ini dia sudah melakukan. Tapi salah. Udah berdosa, nggak dapat apa-apa. Nah, ini mencuri apa tidak? Itu baru orang alim. Paham ya? Saya ceramah bilang, riba itu haram. Allah berfirman. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Wah, alim Ustaz Faris. Enggak alim. Tapi
praktek. Kalau orang jualan online, pakainya begini, cara bayarnya begini, riba apa tidak, itu baru orang alim. Paham ya? Itu disebut fiqhu tanzil, di mana kita menerapkan dalil dengan konteks kekinian. Saya bilang khamar itu haram, Allah berfirman, innamal khamru wal maisir. Enggak alim. Tapi petani anggur ketika panen bilang kepada istrinya, ya, ayo kita peras anggurnya untuk jadi khamar. Khamar itu supaya jadi khamar setelah diperas harus difragmentasi, nggak boleh dibuka dalam waktu 4 hari. Hari keempat sebelum dibuka dia bilang ke istrinya, harga arak lagi jatuh. Udah jangan dibuka seminggu biar dia jadi cuka lebih mahal. Halal apa tidak cuka itu? Itu baru alim. Gimana menempatkan dalil pada konteks kekinian. Itu baru fikih. Itu fiqh tanzir. Jadi seluruh pertimbangan nanti Pak harus ada fiqh darurah, fiqh awlawiyah, fiqh tanzir, fiqh tadarruj tadi ya. Insya Allah. Jangan terlalu cepat pintar malam ini. Kita bakal 26 hari bersama insya Allah ya. Kita ngaji tiap malam insya Allah. Baik. Lanjut. Ustaz izin kita waktunya tinggal 3 menit ke depan. Karena malam hari ini insya Allah kita sampai jam 9 supaya besok lebih siap lagi. Tapi saya kesini 2 jam masa ngisinya Ya, segini salah lagi saya. Baik. Besok tapi ada lagi kan? Besok Ada kita lanjutkan lagi, lagi. betul. Lebih detail lagi insya Baik, Allah. insya Allah. Sesinya akan Insya lebih Allah. lengkap lagi Pak Ustadz ya. Baik. Baik. Oke, sangat Mungkin lengkap. sebelumnya ada yang ingin disampaikan untuk penutup malam hari ini. Ustaz? Baik, betul. baik. Bapak Ibu-ibu, ini adalah penyempurna dari seluruh keberislaman kita karena dia adalah rukun Islam terakhir yang kita tunaikan. Kita sudah bersyahadat, kita sudah melaksanakan sholat, kita membayar zakat dan kita berpuasa Ramadan. Paripurnalah identitas muslim dalam diri kita ketika kita nanti mulai berihram untuk haji ini. Ketika Anda berhaji nanti, Anda adalah manusia-manusia elit. Memang benar-benar khusus. Karena Anda adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika kita nanti wukuf di Arafah. Arafah adalah negeri yang paling unik di dunia. Dengan luas yang sangat terbatas itu, jumlah penduduknya 0 orang. Kecuali selama 6 jam jumlah penduduknya 4-6 juta orang. Hanya 6 jam. Tapi itu adalah tanah yang paling banyak menampung air mata. Dan neraka diharamkan oleh Allah untuk membakar orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita duduk di sana, jangan ada secuil pun bayangan di dalam diri kita. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosaku. Jangan sampai ragu. Karena kalau ragu berarti haji kita tidak mabrur. Demi Allah, engkau berada di situ, engkau sudah taubat dari seluruh syirikmu, engkau mengerjakan seluruh ibadah, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji tadi, engkau berada di Arafah, engkau kembali seperti hari pertama engkau dilahirkan oleh ibumu. Tanpa dosa, kertas putih. Kembali kita menjalani kehidupan yang ringan tanpa dosa, mengalirlah seluruh rahmat Allah dalam kehidupan kita. Selamat datang menjadi manusia-manusia elit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ustaz kasih Faris. banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan lebih detail dan lebih tajam. Setajam Lagi. silet. Silet. Besok ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Siap. Bapak dan juga Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Kak Akhirnya Ahmad malam ya, hari kita ini telah tuntas juga. sampai di Alhamdulillah. penghujung dari rangkaian kita di hari pertama ini ya. Banyak hal ya yang pastinya sudah dipahami dari Bapak dan juga Ibu, pastinya mulai dari penguatan niat, terus juga ada pemahaman juga, terus hingga bagaimana menghadirkan ruh haji yang baru saja tadi Insyaallah. disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Faris ini dalam setiap ibadahnya, yaitu apa? Sebaik-baiknya menyiapkan bekal ya, ketakwaan semata hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu Ya. semuanya, kalau saya pernah Ya. mendengar pepatah Bapak dan Ibu semuanya, Ya. kita itu harus lebih baik dari kemarin, bukan dari yang lain.
Itu fokus kita. Ya. Setiap hari kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan saya tunggu semangatnya besok hari Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Insya Allah sekarang kita maksimalkan untuk istirahat. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya insya Allah besok. Sama Bapak dan Ibu kita sarapan di tempat restoran favorit kita. Bapak Ibu ya. Di lantai 3. Jangan Kemudian lupa ya. teknisnya masih sama. Insya Allah kalau besok itu waktunya kita sudah mulai registrasi di jam 8. Nah, jam 8 kita sudah registrasi. Kemudian lanjutannya kita akan ada materi termasuk materi yang mempersiapkan diri kita. Ya. Nah, kalau tadi membahas fikih dan lain sebagainya, besok ada materi untuk mempersiapkan lebih ke fisik kita. Betul. Nah, insya Allah materi yang akan disampaikan Dr. Udi insya Allah besok pagi hari. Dan juga masih banyak materi lainnya Bapak dan Ibu semuanya. Apapun yang kepikiran malam hari ini sebelum tidur catat. Biar besok bisa langsung ditanyakan. Banyak yang ditanyain Iya. ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu memupuk energi kembali. Kami